Pagi hari ini, di hari Minggu yang spesial ini, saya percaya kita merasakan kehadiran Tuhan yang luar biasa. Karena satu firman Tuhan yang menjadi kekuatan ada di dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pagi hari ini saya rindu bahwa kita semua ajarkan anugerah Tuhan. Kita akan bersekutu bersama-sama. Kita naikkan pujian Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizatnya. Kebaktian pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kiranya turun atas saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dari perbuatan
ketika kita sedang beribadah bersama-sama, mungkin terasa spesial karena kita bertemu dengan satu dan yang lainnya. Tetapi tidak kalah spesial ketika kita menghabiskan waktu kita bersama dengan keluarga. Ada satu hal yang sangat menarik. Kenapa sih waktu dengan keluarga itu begitu penting? Kenapa sih waktu-waktu yang disebut dengan quality time itu sangat berharga? Ya karena di sana ada kasih yang luar biasa. Amin Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Ya pagi hari ini saya mau membawa kita semua merasakan sukacita dan hadirat Tuhan. Saya percaya ini adalah satu pujian yang bisa membawa kekuatan bagi kita semua, membuktikan bahwa kita memiliki Allah yang kuat, Allah yang besar dan Allah yang perkasa. Kita katakan bersama-sama, meskipun musuh di depanku, beribu rebah di kananku. bersama dengan orang-orang yang ada di dekat kita. Saat ini, tiba saatnya kita akan memberikan waktu kita kepada Tuhan. Memberikan kita kesempatan bagi diri kita dan kepada Tuhan untuk berquality time.
dengan firman Tuhan yang akan kita bersama-sama dengarkan. Saya percaya ini adalah satu kekuatan bagi kita semua bisa menjalani hidup kita ke depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi Tuhan selalu menjanjikan bahwa kita akan kuat karena Dia beserta kita. Kita akan siapkan hati kita bersama-sama. Kita akan katakan, kami butuh Engkau Tuhan. Manakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami harus bersama? Kemanakah kami berseru saat badai datang menyeru? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami butuhkan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menyeru? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami butuhkan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami Bapa di surga, kami berterima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Biarlah pujian yang kami nyanyikan ini merupakan ungkapan hati kami yang terdalam Tuhan, bahwa dalam segala
kami sungguh memerlukan Tuhan. Terlebih ketika kami sedang menghadapi berbagai macam pergumulan, tantangan, kesulitan, dan penderitaan dalam hidup ini, kami hanya akan kuat ketika kami bersama dengan Engkau Tuhan. Karena itu Bapa di surga, berbicaralah untuk kami, supaya firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan, menguatkan, meneguhkan kami dalam situasi yang sedang kami alami saat ini. Tuhan berkati kami semua jemaat-Mu, berkati dan tolong juga hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini akan kita baca dari kitab 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Sekali lagi saya ulangi, 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan Pemelihara jiwamu. Amin. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua kita tentu tahu bahwa secara umum orang pasti berdoa, berharap, bahkan bercita-cita dalam kehidupannya untuk bisa menikmati hidup yang berbahagia, hidup yang berhasil, bahkan hidup yang menikmati kesuksesan. Dan pengharapan semacam itu, saudara, tentu adalah pengharapan yang sangat baik bagi siapapun yang punya pengharapan. Sekalipun seringkali saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kenyataannya bisa saja menjadi berbeda. Jauh dari yang kita harapkan, karena hidup yang kita jalani ini adalah hidup yang tidak luput dari pergumulan, dari masalah dan penderitaan yang bisa kita alami kapanpun juga. Tetapi di dalam situasi seperti itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus tetap bersabar dan terus berjuang untuk bisa hidup sesuai dengan kehendak yang punya hidup, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga doa, harapan, dan cita-cita kita itu dijawab oleh Tuhan tepat pada waktunya Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema bersabar dalam pergumulan dan penderitaan. Saudara, sesungguhnya kebenaran tema yang akan kita gumuli ini sudah dialami oleh
kehidupannya semasa ia melayani di dunia ini. Karena itu mari saudara, kita akan bersama-sama memperhatikan sebagian dari pergumulan dan penderitaan yang pernah dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang terdapat dalam Matius pasal 27 ayat 27 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebagian dari kisah pergumulan dan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus semasa dia hidup dan mendekati waktu-waktu penyalibannya. Tetapi Rasul Petrus di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 23 yang sudah kita baca tadi berkata, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara, artinya bahwa Kristus itu tetap bersabar dalam pergumulan dan dalam penderitaan yang ia alami dalam hidupnya, walaupun sebenarnya dia punya kesempatan, punya kuasa untuk membalasnya, tetapi ia tidak melakukannya. Padahal saudara, kalau Tuhan Yesus itu mengalami pergumulan dan penderitaan di dalam hidupnya yang setara manusia sangat berat, baik itu secara fisik maupun secara batiniah, itu semua ia alami bukan karena ia melakukan perbuatan dosa dan kesalahan, tapi adalah demi menyelamatkan umatnya dari dosa. Artinya bahwa ia tetap bersabar dalam pergumulan dan penderitaan walaupun ia tidak berbuat dosa atau kesalahan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita mau jujur saudara, ternyata untuk bisa bersabar di dalam hidup, di dalam pergumulan dan penderitaan itu bukanlah hal yang mudah. Karena yang sering terjadi di dalam kehidupan manusia secara umum adalah bahwa orang itu sangat mudah kehilangan kesabaran justru pada saat berada di dalam pergumulan dan penderitaan. Karena itulah Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di hari-hari peringatan kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk sungguh-sungguh merenungkan bagaimana caranya agar kita sebagai orang Kristen ini semua bisa hidup bersabar dalam pergumulan dan penderitaan. Ketika saya menggumuli dan merenungkan bagian ayat-ayat yang sudah kita baca ini, saya mendapatkan paling tidak ada dua hal penting yang bisa membuat kita tetap bersabar di dalam pergumulan dan penderitaan. Yang pertama adalah kita tidak boleh lupa bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang harus hidup meneladani guru agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama saudara, karena Dia adalah teladan hidup bagi kita, teladan hidup yang sempurna. Kemudian yang kedua, bahwa sebagai orang Kristen kita harus hidup dengan tujuan yang jelas, yaitu bukan untuk berbuat dosa, tetapi untuk menjadi saksi-saksi Tuhan agar orang berdosa itu diselamatkan.
Saudara, dengan menyadari hidup sebagai anak Tuhan dan memiliki tujuan hidup yang jelas, yaitu untuk menjadi kesaksian agar orang berdosa diselamatkan, maka setiap orang Kristen termasuk kita akan bisa menjalani hidup dengan bersabar walaupun kita berada dalam pergumulan dan penderitaan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersabar dalam segala keadaan sampai kapan, saudara? Yakobus pasal 5 ayat 7 dan 8, Roma 12 ayat 12 itu jika kita simpulkan mengatakan bahwa kita itu harus bersabar dalam keadaan sampai kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali. Artinya bersabar tanpa batas. Harus tetap bersabar sampai kedatangan Tuhan, apapun pergumulan, penderitaan yang kita hadapi dalam hidup ini. Karena hanya orang yang tetap bersabar baik dalam pergumulan maupun dalam penderitaan, maka orang itulah orang yang akan berhasil mencapai tujuan hidup seperti yang didoakan dan diharapkan, yaitu hidup yang berbahagia, berhasil, dan menikmati kesuksesan hidup. Saudara-saudara yang kekasih, mungkin hari-hari ini kita sedang merasakan pergumulan yang tidak mudah. Baik pergumulan yang kita hadapi secara pribadi, keluarga, ataupun pergumulan sebagai bangsa yang bisa membuat kita mengalami penderitaan di dalam hidup ini. Tapi dalam situasi semacam ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saudara, mari kita akan belajar meneladani Tuhan kita Yesus Kristus yang bersabar di dalam pergumulan dan penderitaan, bukan karena ia berdosa, tetapi karena ia punya tujuan supaya hidupnya bisa menyelamatkan orang-orang berdosa sesuai dengan misinya di dalam kedatangannya ke dunia ini. Marilah saudara, kita miliki tujuan yang jelas di dalam hidup ini, setidaknya dua tujuan tadi, supaya kita tidak lupa bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang harus meneladani Guru Agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan sebagai orang Kristen kita harus hidup untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, bukan berbuat dosa, tapi menjadi kesaksian agar orang berdosa diselamatkan. Kiranya Tuhan memberkati kita bersama dengan firman-Nya. Mari saudara, kita satukan hati kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu Tuhan. Kami yakin sekalipun kami tidak berkeluh kesah di hadapan-Mu, Engkau adalah Tuhan yang Maha Tahu, yang melihat hati dan seluruh kehidupan kami. Kalau saat ini kami sedang bergumul dengan berbagai masalah, kami yakin Engkau juga tahu, melihat, peduli, dan bahkan menjawab kami. Karena itu tolong kami Tuhan, supaya dalam segala situasi, dalam pergumulan dan penderitaan kehidupan ini, kami akan tetap menjadi orang-orang percaya yang terus bersabar seperti yang telah Kau teladankan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami hanya akan mampu menyimpan dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari ketika Engkau memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita akan bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan sebagai kekuatan bagi hidup kita, saat ini kita kembali akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyampaikan pokok-pokok doa syafaat kita. Kita mau bersatu hati bersama-sama untuk memohon kepada Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melewati masa-masa ini. Dan mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa ini akan ditampilkan di bawah ini. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, mari kita memberikan waktu bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang luar biasa, terima kasih Bapa kalau Tuhan masih memberkati kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan yang terus nyata dalam hidup kami. Bapa, kalau saat ini begitu banyak hal yang boleh kami lewati, masa-masa yang boleh kami hadapi, Tuhan Yesus, kami percaya bahwa bersama dengan Engkau kami mampu melewati semua rintangan yang boleh Tuhan izinkan. Tuhan, saat ini kami mau menyerahkan kesehatan kami masing-masing untuk setiap jemaat Tuhan. Tuhan akan menolong setiap kami Bapa dengan segala hal yang boleh kami persiapkan, obat-obatan, minuman, makanan, dan semua peralatan yang ada yang sudah Tuhan sediakan untuk bisa membekali kami untuk mempersehat diri. Tuhan Yesus akan menolong kami semua Bapa, supaya kami akan terus dalam keadaan sehat. Kami percaya bahwa biru dan kuasa Tuhan akan terus memberkati kami, melindungi kami, melindungi kami. Tuhan Yesus akan melindungi kami dari segala virus corona yang saat ini harus kami hadapi. Tuhan, ajarkan kami untuk bisa memiliki kesabaran, ajarkan kami untuk bisa memiliki hikmat, kebijaksanaan yang luar biasa, supaya kami mampu Bapa untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ajari kami untuk bisa berdiam diri bersama dengan keluarga-keluarga kami di dalam rumah. Biarlah Tuhan, ini adalah satu perjuangan bagi kami untuk bisa melanjutkan hidup kami, untuk bisa melewati hari-hari kami. Dan kami percaya semuanya hanya akan terjadi karena penyertaan Tuhan, karena perlindungan daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami cuma mau menyerahkan untuk bagi pemerintahan yang ada, yang saat ini mereka sedang bekerja keras untuk kami semua. Tuhan akan berikan mereka kesehatan, Tuhan akan berikan mereka kekuatan, Tuhan akan berikan mereka hikmat untuk bisa melewati ini semua Bapak. Kami percaya Tuhan memiliki rencana yang baik atas kami semua. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus memiliki satu hal yang kami tidak tahu Bapak, tentang apa itu yang harus kami hadapi, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan Yesus kami bisa melewati ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati mereka semua dari yang tertinggi sampai yang terendah. Semua orang-orang yang Tuhan percaya untuk bisa membantu kami untuk bisa melewati masa-masa sulit ini. Kami percaya Tuhan akan memberkati mereka dimanapun mereka berada, apapun pekerjaan mereka. Tuhan akan jaga mereka supaya mereka tetap sehat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami tidak lupa untuk menyerahkan untuk perekonomian bangsa dan negara kami, perekonomian dunia ini Tuhan Yesus. Dengan adanya satu masalah ini, dengan adanya satu virus yang boleh kami hadapi ini, begitu banyak hal yang boleh berubah. Tapi kami percaya bahwa Tuhan akan berikan kami damai sejahtera, bahwa Tuhan Yesus yang akan memberkati perekonomian ini akan kembali stabil. Tuhan Yesus yang akan menjawab semua yang tepat pada waktunya, segala pergumulan dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus akan membantu, Tuhan Yesus akan menghandle dengan tangan Tuhan. Dan kami percaya Bapak bahwa semuanya akan terlewati dengan sangat baik sesuai dengan waktu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk bisa bersekutu dengan orang-orang seiman kami. Kami rindu untuk bisa berkumpul dengan saudara-saudara kami dari berbagai daerah. Dan kami rindu bahwa kami bisa bersatu hati untuk bisa bertemu kembali, untuk bisa berbagi sukacita. Tuhan Yesus, ini adalah satu pergumulan kami Bapak. Ini adalah satu pergumulan kami yang kami rindu untuk ini semua bisa terlewati. Ampuni kami Tuhan kalau kami
semakin taat kepadamu dan semakin takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, dan kami tidak lupa untuk terus menyerahkan gereja kami dalam tangan kasih kuasa-Mu, dan untuk gereja-gereja yang lainnya yang ada di luar sana. Tuhan Yesus, dalam satu kondisi yang sulit, kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati setiap jemaat. Tuhan akan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan. Tuhan juga akan memberkati semua orang yang sudah Tuhan percaya untuk bisa memberikan kebaik-bagi Engkau, untuk bisa memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah hikmat Tuhan akan terus ada, dan juga para medis Tuhan yang turut campur tangan, yang bekerja keras siang dan malam untuk bisa menyelesaikan virus-virus ini, untuk bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan juga akan berikan kekuatan bagi mereka. Mereka juga ingin berkumpul dengan keluarga mereka. Biarlah ini semua akan segera berlalu sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Biarlah akan begitu banyak orang-orang yang semakin takut akan Engkau, dan begitu banyak hal positif yang bisa kami terima melalui keadaan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan, kalau kita bisa bersama-sama berdoa syafaat bersama, kemudian kita tiba saatnya untuk mendengarkan warta jemaat. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, mungkin begitu banyak hal yang boleh kita rasakan selama masa-masa lockdown gitu ya, selama masa-masa kita harus berkumpul dengan keluarga. Mungkin di antara dari kita juga ada yang harus bekerja di luar rumah. Tapi saya percaya bahwa saat ini ketika kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya, itu adalah satu kunci untuk kita bisa melewati hari-hari kita. Dan warta jemaat pagi hari ini, yang pertama, untuk ibadah raya kita masih belum tahu sampai kapan kita akan mengikuti ibadah raya secara online dan di rumah bersama dengan keluarga masing-masing. Ini akan terus berlangsung sampai satu waktu yang belum ditentukan, dan kita akan melihat perkembangan ke depan. Kita akan terus berdoa supaya perkembangan akan semakin baik, supaya kita bisa bersama-sama mendapatkan. Yang kedua, saya menyampaikan mengenai persembahan. Mengenai persembahan ini, selama kita berada di rumah dan kita bersekutu bersama-sama dengan keluarga, kita bisa mengumpulkan persembahan itu dalam satu amplop. Kemudian saat nanti semua masa krisis ini boleh selesai, kita bersama-sama berkumpul dan bisa diserahkan kembali ke gereja. Kemudian Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, tidak kalah pentingnya ada satu momen, ada satu sesi yang mau kita sama-sama lewati, yaitu sesi selfie bersama dengan keluarga. Wah, ini kalau misalnya ya waktu namanya selfie itu, ini adalah satu masa yang mungkin ngapain sih selfie gitu. Tapi ini juga bisa mengobati kerinduan kita satu dengan yang lainnya. Gimana ya kabarnya keluarga si A, gimana ya kabarnya keluarga si B. Kalau di selfie ini adalah jembatan yang bisa mengobati kerinduan kita masing-masing. Nah, nanti untuk keluarga yang bisa berselfie dengan baik, yang the best, dan bisa di-post di grup besar GKM Merah Warta, nanti akan diumumkan siapa keluarga yang bisa mendapatkan pose yang paling baik, kemudian pose yang paling menarik, yang paling heboh juga selama beribadah di rumah, maka akan mendapatkan satu hadiah menarik juga dari majelis GKM Merah Warta. Jadi jangan lewatkan masa-masa quality time bersama dengan keluarga, kita nikmati ibadah raya di hari Minggu dengan keluarga dan berselfie bersama. Begitu Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, sekian warta jemaat dari GKM Merah Warta. Kemudian Bapak Ibu, kita sudah tiba di penghujung persekutuan kita. Kalau tadi firman Tuhan yang begitu menguatkan, mengatakan bahwa semuanya ini akan berlalu. Kita semua dikuatkan oleh Tuhan Yesus. Dan pujian-pujian yang sudah kita lewati begitu banyak tadi, yang kita sudah pujikan bersama-sama, kita akan mengakhiri persekutuan kita ini dengan pujian yang mengatakan, aku tidak akan menyerah Tuhan, bahwa aku akan terus mengikut Tuhan sampai waktu dan rencana Tuhan itu terjadi. Amin Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Ya, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian persekutuan kita katakan kita akan menyerah dalam segala perkara Tuhan punya rencana.
berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami berterima kasih dan bersyukur karena Tuhanlah yang sudah menyertai dan memberkati kami dalam ibadah kami pada hari ini. Sekalipun kami tidak bisa berhimpun, bersekutu bersama-sama di gereja, tapi kami percaya bahwa ibadah kami lakukan dengan segenap hati kami. Dan kiranya juga menyenangkan hati Tuhan. Lawatlah kami semua jemaat-Mu ini ya Tuhan, supaya dalam segala situasi kami tetap bersabar, berserah kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Allah kami yang mempunyai kuasa di atas segala kuasa, yang akan tetap memelihara semua jemaat-jemaatnya. Tuhan, peliharakanlah saudara-saudara kami yang ada di Lawang, yang ada di Dengkol, yang ada di Papis, yang ada di Ngebruk, kami semua yang ada di Lawang, saudara-saudara kami yang ada di Balikpapan. Tuhan akan melindungi, memelihara kami semua. Satukan kami menjadi sebuah keluarga yang diikat oleh tali Kristus, supaya kami boleh hidup saling mengasihi, saling menasihati, saling memotivasi, sehingga dalam segala situasi kehidupan kami akan tetap kuat menjalaninya bersama dengan Tuhan. Dan kami akan tetap bersabar sampai waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Berkati saudara-saudara kami semua yang sudah melayani hari ini, agar kami dapat melayani lebih baik lagi sebagaimana yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, sekarang marilah arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan memberkati kita bersama.